Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Apriani dengan NIM 22111011073. Di sini saya akan menjawab soal UAS Filsafat Umum dengan dosen pengampu Pak Habib Anwar Al-Ansori, MPD. Berpikir biasa memiliki pola yang sederhana, yaitu sekedar menerima informasi tanpa dicerna atau dipertanyakan. Sementara berpikir filosofis memiliki pola yang rumit, namun teratur dan sistematis, dengan selalu mempertanyakan segala hal menggunakan kata apa, mengapa, dan bagaimana. Berpikir secara filosofis merupakan cara berpikir dengan mempertimbangkan penalaran atau penarikan kesimpulan secara hati-hati. Berpikir filsafat itu sama halnya berfilsafat. Namun, tidak semua orang berpikir itu berfilsafat. Contohnya begini. Bedanya orang berfilsafat itu yaitu jika ia berpikir filsafat berarti ia berpikir serius. Jadi berpikir filsafat itu berarti berpikir secara serius, dan jika tidak berfilsafat ia hanya berpikir biasa. Contohnya begini, orang yang lapar, kalau dia hanya berpikir ya sudah, kalau lapar dia makan. Kalau orang berfilsafat dia memikirkan bagaimana caranya dia mencari makan, dia mau makan apa, uangnya ada atau tidak untuk makan. Itu yang disebut dengan berpikir filsafat. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Di dalam buku Hatta, Alam Pikiran Yunani, tiap bangsa betapapun biadabnya mempunyai dongeng tahayul. Ada yang terjadi dari kisah perintang hari, keluar dari mulut ke mulut orang yang suka bercerita. Ada pula yang timbul dari keajaiban alam, yang lama-kelamaan timbul berbagai fantasi. Orang yang membuat fantasi tidak ingin membuktikan kebenaran pada fantasi tersebut. Tetapi di antara orang yang tidak percaya ada yang bersifat kritis. Lama-kelamaan timbul keinginan pada kebenaran. Orang-orang Greek banyak mempunyai dongeng dan tahayul. Tetapi yang ajaib pada mereka ialah bahwa angan-angan yang indah itu menjadi dasar untuk mencari pengetahuan. Semata-mata hanya untuk tahu saja, tidak mengharapkan untung dari pengetahuan tersebut. Berhadapan dengan alam yang indah dan luas juga sangat bagus dan ajaib. Pada malam hari timbul di hati mereka keinginan hendak mengetahui rahasia alam. Dari kutipan ini dapat kita simpulkan adanya dongeng dan tahayul dapat menimbulkan filsafat atau ilmu pengetahuan di antara orang-orang yang tidak percaya begitu saja. Mereka kritis dan ingin mengetahui adanya kebenaran. Dengan tersebut adanya keindahan alam besar ketika malam hari yang menimbulkan keinginan pada orang Greek tempo hari untuk mengetahui rahasia alam. Keinginan untuk mengetahui rahasia alam, keingintahuan mengenai rahasia alam itulah yang berupa rumusan-rumusan pertanyaan juga menimbulkan filsafat ilmu pengetahuan. Dalam buku Berling mengatakan bahwa orang Yunani yang pertama kali berfilsafat, mereka mengatakan filsafat itu timbul karena ketakjuban, takjub menyaksikan keindahan dan kerahasiaan alam semesta ini. Lantas kemudian menimbulkan keinginan-keinginan mengetahuinya. Plato mengatakan bahwa sikap peran atau takjub itu akan lahir dalam bentuk bertanya. Pertanyaan itu memerlukan jawaban. Menurut Patrick dalam buku Ahmad Tafsir mengatakan, manakala ketakjuban tersebut menjadi serius dan penyelidikan untuk mencari jawaban atas berbagai pertanyaan yang bersangkutan dengan ketakjuban atau keheranan tersebut menjadi sistematis, maka mereka menjadi filosof.
Akan tetapi pertanyaan yang dapat menimbulkan filsafat bukanlah pertanyaan sembarangan. Pertanyaan yang dangkal seperti misalnya, apa rasa gula? Itu bisa dijawab oleh lidah. Pasti rasanya manis. Pertanyaan yang selanjutnya, pada tahun berapa tanaman kopi terbuat? Tidak, itu pertanyaan yang tidak menimbulkan filsafat. Akan tetapi yang mendalam, yang ultimate, yang berbobot tinggi, itulah yang akan menimbulkan filsafat jika jawabannya diberikan secara serius. Contoh pertanyaannya yang filsafat yaitu, apa sebenarnya bahan alam semesta ini? Panca indera tidak dapat menjawabnya, dan sains juga terdiam. Tetapi filosof yang bisa menjawabnya. Thales menjawab air. Pada zaman modern ini, penyebab pertanyaan adalah kesangsian. Sanksi yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan menyebabkan pikiran bekerja. Pikiran bekerja menimbulkan filsafat. Jadi rasa ingin tahu itulah pada dasarnya penyebab timbulnya filsafat. Rasa ingin tahu ini umumnya disebabkan oleh dongeng dan keheranan pada kebesaran alam. Angan-angan sendiri tidak dapat secara langsung melahirkan filsafat. Namun, angan-angan dapat memberikan inspirasi dan ide yang kemudian dapat dikembangkan dan dipertimbangkan secara filosofis. Angan-angan dapat memberikan inspirasi bagi filsafat dengan memberikan ide-ide yang dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan filosofis. Namun, untuk menjadi filsafat yang sahih, angan-angan tersebut harus dianalisis secara kritis dan diuji dengan menggunakan prinsip-prinsip logis dan rasional. Pada periode ini muncullah filosof pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam, yaitu Thales. Pada masa 624 sampai 546 Masehi, ia mengatakan bahwa asal alam adalah air karena unsur terpenting bagi setiap makhluk hidup adalah air. Air dapat berubah menjadi gas seperti uap dan benda padat seperti es, dan bumi ini juga berada di atas air. Sedangkan Heraklitos berpendapat bahwa segala yang ada selalu berubah dan sedang menjadi. Ia mempercayai bahwa arche, asas yang pertama dari alam semesta, adalah api. Api dianggapnya sebagai lambang perubahan dan kesatuan. Api mempunyai sifat memusnahkan segala yang ada dan mengubah sesuatu tersebut menjadi abu atau asap, sehingga Heraklitos menyimpulkan bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini adalah bukan bahannya, melainkan faktor dan penyebabnya, yaitu api. Api adalah unsur yang paling asasi dalam alam karena api dapat mengeraskan adonan roti dan di sisi lain dapat melunakkan es. Artinya, api adalah aktor pengubah dalam alam ini, sehingga api pantas dianggap sebagai simbol perubahan itu sendiri. Selanjutnya, selain Heraklitos, ada pula Parmenides. Parmenides lahir di kota Elea. Ia merupakan ahli filsuf yang pertama kali memikirkan tentang hakikat tentang ada. Menurut pendapat Parmenides, apa yang disebut sebagai realitas adalah bukan gerak dan perubahan. Yang ada itu ada, yang ada dapat hilang menjadi ada, yang tidak ada adalah tidak ada, sehingga tidak dapat dipikirkan. Yang dapat dipikirkan hanyalah ada saja, yang tidak ada tidak dapat dipikirkan. Dengan demikian, yang ada itu satu, umum, tetap, dan tidak dapat dibagi-bagi, karena membagi yang ada akan menimbulkan atau melahirkan banyak yang ada, dan itu tidak mungkin. Zaman keemasan atau puncak dari filsafat Yunani kuno atau klasik dicapai pada masa Socrates, kurang lebih 470 sampai 400 Masehi, Plato 428 sampai 348 Masehi, dan Aristoteles 384 sampai 322 Masehi. Ya, Aristoteles adalah filsuf Yunani dari murid Plato.
Dari sekian banyak murid Plato, Aristoteles merupakan yang paling berpengaruh dalam peradaban dunia. Ketika pengetahuan manusia masih terlalu umum dan luas, dia membagikannya dalam subjek kategori berbeda. Plato adalah filsuf Yunani, murid dari Socrates yang memiliki pandangan filosofis sama seperti gurunya. Meski merupakan seorang pemikir yang lebih sistematis dari gurunya, salah satu hasil pemikiran Plato adalah tentang idealisme, yang menurutnya ialah sebuah realitas yang sebenarnya dapat dikenali oleh panca indera apabila dari segala sesuatu yang ada. Plato juga merupakan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Dalam pandangan fisika, Plato setuju dengan pemikiran Pythagoras. Beberapa filsuf muslim terkemuka dan gagasan-gagasan mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama itu Al-Kindi, pada tahun 801 sampai 873. Al-Kindi merupakan salah satu filsuf muslim pertama yang menulis dalam bahasa Arab. Ia terkenal dengan gagasannya tentang kebijaksanaan yang menekankan pentingnya menggunakan akal dan ilmu pengetahuan untuk mencapai kebijaksanaan. Yang kedua ada Al-Farabi di tahun 872 sampai 951. Al-Farabi merupakan seorang filsuf muslim yang terkenal dengan gagasannya tentang peran filsafat dalam pemerintahan. Ia percaya bahwa seorang filsuf harus memimpin negara dengan menggunakan akal sehat dan ilmu pengetahuan untuk memperbaiki masyarakat. Yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini di tahun 980 sampai 1037. Ibnu Sina yang juga dikenal sebagai Avicenna merupakan salah satu filsuf muslim terkemuka pada abad ke-11. Ia terkenal dengan gagasannya tentang pemikiran rasional dan pengobatan, serta dengan karya-karya filosofisnya yang luas tentang subjek-subjek seperti ontologi, epistemologi, dan etika. Yang keempat ada Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111. Al-Ghazali merupakan seorang filsuf yang terkenal dengan gagasannya tentang agama dan filsafat. Ia menekankan pentingnya menggabungkan agama dan filsafat untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia. Yang kelima ada Ibnu Rus pada tahun 1126 sampai 1198. Juga dikenal sebagai Averroes, merupakan seorang filsuf muslim yang terkenal dengan gagasannya tentang rasionalisme dan filsafat barat. Ia memperkenalkan banyak gagasan barat ke dalam filsafat Islam dan merupakan salah satu filsuf muslim terkemuka yang mempengaruhi pemikiran barat. Dalam sejarah turunnya Al-Quran disebutkan bahwa ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dan salah satu pembeda kedudukan orang di sisi Allah adalah dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Karena pentingnya ilmu pengetahuan ini, makanya setiap orang diperintahkan agar mencari ilmunya dari buayan sampai ke liang lahat. Bahkan ada istilah yang mengatakan, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Keutamaan orang yang memiliki ilmu pengetahuan bukan saja ketika ia hidup di dunia, bahkan ketika ia meninggal, ilmu yang ia peroleh dapat memberikan manfaat baginya dan bagi orang lain. Hingga saat ini, sebuah aliran filsafat barat yang bernama sekularisme telah menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari para cendekiawan Islam. Pembahasan ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya hal yang dibahas yang menyangkut sekularisme ini. Posisi sekularisme menjadi sorotan besar manakala dikaitkan dengan hukum Islam.
pengobok-obokan hukum Islam melalui kaca sekularisme telah melahirkan banyak intelektual Islam bermanhaj sekuler. Pada kenyataannya, Barat sendiri mulai meninggalkan sekularisme secara perlahan. Kesadaran Barat meninggalkan manhaj sekularisme ditandai dengan munculnya hegemoni Islam secara perlahan. Bahkan kedepannya diprediksi Islam akan menjadi agama terbesar di Eropa, mewakili entitas Barat. Posisi Islam sendiri sampai saat ini masih rentan dengan manhaj sekularisme. Pasca tokoh Kemal di Turki memproklamasikan dirinya sebagai pembawa sekularisme sukses yang kemudian diikuti pula oleh para intelektual Islam lainnya. Hal ini menjadikan para intelektual Islam dilematis, seolah-olah manhaj sekularisme bisa menaikkan derajat beragama, lalu dikait-kaitkan pula dengan sekte-sekte yang muncul di era pertengahan, semisal Mu'tazilah. Sekularisme akhirnya menjadi warna baru dalam Islam. Filsafat sekularisme mulai dipaksakan dalam ajaran Islam, mendefinisikan sekularisme sebagai upaya pemisahan agama dengan negara. Rupanya belumlah cukup. Objek yang diselidiki oleh filsafat ini meliputi objek material dan objek formal. Objek material dari sifat ini adalah suatu kajian, penelaahan, atau pembentukan pengetahuan, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Objek material berfilsafat ini mencakup segala hal, baik hal-hal yang kontrak atau nyata maupun hal-hal yang abstrak atau tidak tampak. Objek filsafat ini dapat kita pahami bahwa objek ini meliputi berbagai hal, atau dengan kata lain, objek filsafat ini tak terbatas. Yang dalam pandangan Louis O. Katsob dalam Burhanuddin Salam, bahwa lapangan kerja filsafat itu bukan main luasnya, yaitu meliputi segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu apa saja yang ingin diketahui manusia. Begitu luasnya kajian atau objek filsafat ini, menyangkut hal-hal yang fisik atau tampak maupun yang psikis atau yang tidak tampak. Hal yang fisik adalah segala sesuatu yang ada, baik yang ada dalam pikiran, ada dalam kenyataan, maupun ada dalam kemungkinan. Hal-hal yang fisik ini juga meliputi alam semesta, semua keberadaan, masalah hidup dan masalah manusia, sedangkan hal-hal yang psikis atau non-fisik ini adalah masalah Tuhan, kepercayaan, norma-norma, nilai keyakinan, dan lainnya. Sedangkan objek formal yaitu sifat penelitian. Objek formal adalah penyelidikan yang mendalam. Kata mendalam berarti ingin tahu tentang objek yang tidak empiris. Penyelidikan sains tidak mendalam karena ia hanya ingin tahu sampai batas objek itu dapat diteliti secara empiris. Objek penelitian sains adalah pada batas dapat diriset, tetapi dapat dipikirkan secara logis. Objek formal filsafat ini membahas objek materialnya sampai ke hakikat atau esensi dari yang dibahasnya. Filsafat memainkan peran yang penting dalam membentuk kerangka pemikiran sebelum seseorang melakukan suatu tindakan. Filsafat membantu kita untuk berpikir secara kritis dan reflektif tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu, dan membantu kita untuk memahami apa yang dianggap benar atau salah dalam dunia ini. Dengan mempelajari berbagai pendapat filosof tentang moral, keadilan, dan nilai-nilai lainnya, kita dapat memperkuat pandangan kita tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Selain itu, filsafat juga dapat membantu kita untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai pilihan yang ada di depan kita dengan mempertimbangkan berbagai implikasi dan konsekuensi dari setiap pilihan yang mungkin kita ambil. Kita dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan terbimbing. Secara keseluruhan, filsafat dapat membantu kita untuk berpikir secara terarah tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita anut. Nah, mungkin itulah jawaban dari soal UAS Filsafat Umum dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.